nanti akan dipindahkan ke sekolah C. Kemudian yang B nanti akan dipindahkan ke sekolah D, ya. Tadinya formasi dibuka di sekolah A dan B, nah sekarang berpindah di sekolah C dan di sekolah D karena guru yang diobservasi nilainya lebih tinggi semua dibanding sekolah A dan di sekolah B. Gitu, ya. Jadi kuota bisa berpindah ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Forsa. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Channel, edukasi dan informasi. Oke sobat Forsa, kali ini saya akan bahas tentang video kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang P3K Guru, di mana yang akan saya bahas ini adalah tentang penempatan teman-teman semua, khususnya prioritas 2 dan 3 setelah nanti melakukan penilaian kesesuaian atau observasi, di mana teman-teman semua nanti tentunya akan dijadwalkan untuk penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3 ini akan dilaksanakan 2 hari, yaitu tanggal 28 dan tanggal 27 dan tanggal 28 November tahun 2022 ini. Kemudian penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM ini nanti tanggal 29 sampai dengan 3 Desember. Nah, teman-teman semua tentunya nanti perlu diketahui bahwasanya untuk P2 dan P3 pun nanti akan ada rankingan. Jadi nanti peringkat terbaik itulah yang akan mendapatkan penempatan tentunya. Oke. Teman-teman semua, sebelum saya mulai video, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembang channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Kita mulai saja teman-teman semua untuk videonya. Oke, teman-teman semua, untuk alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, ini untuk prioritas 2 dan 3 kita tahu bahwasanya ini terdiri dari 2 jenis guru, yaitu THK 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri yang ternyata tentunya terdaftar di Dapodik minimal itu 3 tahun. Nah, ini tentunya untuk penilaian kesesuaian, nanti ada kompetensi, kinerja, latar belakang. Kemudian tim penilaiannya ini ada 5 poin, ya, dari kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Gitu, Nah, ini teman-teman semua nanti untuk P2 dan P3 untuk alurnya adalah login, kemudian pemilihan formasi, kemudian nanti seleksi administrasi oleh Pemda, kemudian ada sangga administrasi, kemudian ada pengumuman seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, ada sanggah kompetensi, barulah nanti pengumuman seleksi kompetensi, dan barulah nanti setelah perankingan teman-teman akan ditempatkan berdasarkan nilai atau skor tertinggi tentunya. Gitu, Oke, teman-teman semua, di sini akan saya simulasikan bagaimanakah proses penempatan, teman-teman semua. Nah, ini ada 3 di sini, ya, teman-teman semua. Yang pertama adalah ini, teman-teman semua. Ya, pelamar yang lulus ini tak akan ditempatkan di sekolahnya induknya, di sekolah induknya. Nah, ini juknis pelaksanaan seleksi, ini Kemendikbudristek, ini bab 4 bagian B 3.I. Nah, saya ilustrasikan. Yang pertama adalah instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah, yaitu sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D, tentunya, teman-teman. Ini ada 4 kebutuhan formasi, tetapi formasinya hanya dibuka di sekolah A dan di sekolah B. Nah, pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B. Ini bisa, teman-teman semua, ya. Karena masing-masing punya memiliki kebutuhan, tapi hanya 2 formasi yang dibuka, yaitu di sekolah A dan di sekolah B, maka guru di sekolah C dan di sekolah D bisa mendaftar di sekolah A ataupun di sekolah B. Nah, ini hanya perlu isi biodata saja. Nanti penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian poin yang keempat di sini, penilaian atau observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Jadi yang A ya diobservasi di sekolah A, yang B diobservasi sekolah B, yang C dan D juga di masing-masing sekolah, ya. Di C ya diobservasi di sekolah C, kemudian yang D juga sama diobservasi di sekolah D. Kemudian jika pelamar C dan D memiliki nilai tinggi, nah ternyata sekalipun teman-teman semua yang berasal dari sekolah C dan C ternyata setelah dilakukan observasi atau penilaian kesesuaian nilainya lebih tinggi, maka nanti kuotanya, karena masing-masing sekolah sebenarnya ada kebutuhan, maka nanti kuotanya akan dipindahkan. Yang A akan dipindahkan ke
guru yang ternyata ke sekolah yang ternyata gurunya memiliki nilai observasi tertinggi, maka yang A nanti akan dipindahkan ke sekolah C, kemudian yang B nanti akan dipindahkan ke sekolah D. Ya, tadinya formasi dibuka di sekolah A dan B, nah sekarang berpindah di sekolah C dan di sekolah D karena guru yang diobservasi nilainya lebih tinggi semua dibanding sekolah A dan sekolah B. Jadi kota bisa berpindah ke tempat guru-guru yang nilainya lebih tinggi. Jadi di sekolah A gurunya tidak mendapatkan penempatan, artinya jadi tidak bisa diangkat untuk tahun ini. Kemudian yang kedua teman-teman semua, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya, sama ya ini ya. Jika tidak ada kebutuhan maka akan ditempat pada sekolah yang membutuhkan. Nah ini juknisnya sama seperti tadi ya, bab 4 bagian B3.C. Ya, ini ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Ya, nah ini guru pelamarnya, ini ya guru pelamar di sekolah C. Kemudian di sekolah D juga ada guru pelamar 2. Kemudian di sekolah A ada guru pelamar dan membuka formasi di sini. Nah, di sekolah B ini membutuhkan formasi, tapi tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. Nah, tetap nanti ada perankingan di sini teman-teman semua, ya. Maka nanti yang A ini diobservasi di sekolah A, ya 2 guru ini diobservasi di sekolah C, yang 2 guru ini diobservasi di sekolah D, ya. Ketika nanti nilai tertingginya adalah A, maka nanti tetap yang mengisi adalah guru dari A karena yang dibuka formasinya dari sekolah. Tetapi ketika nanti ada kasus ternyata pemenangnya dari sekolah C, ya, dari sekolah C, maka nanti karena di sini tidak boleh menggeser guru di sekolah induk yang mempunyai formasi, maka nanti formasinya akan dipindahkan ke sekolah yang membutuhkan, yaitu di sekolah B. Kemudian pemenangnya yang dari sekolah C ini nanti juga akan dipindahkan ke sekolah yang membutuhkan, di mana formasinya dipindahkan. Jadi guru dari sekolah C ini tidak menggeser guru di sekolah A yang tadinya ada formasi, maka hanya menggeser formasinya dan menggeser gurunya saja. Ini kasus yang kedua. Kemudian kasus yang terakhir teman-teman semua, ini ada sekolah mempunyai kebutuhan, ya, sama-sama mempunyai kebutuhan. A, B, C, dan D juga mempunyai kebutuhan. Tetapi yang membuka formasi itu hanya di sekolah A dan di sekolah B. Nah, di sini ada kelebihan guru, ya, sekolah C dan di sekolah D. Nanti akan ada observasi. Nah, ini sekalipun ada observasi seperti ini dan pemenangnya di sekolah yang tidak membuka formasi, ya, ternyata setelah diobservasi dari 4 sekolah yang masing-masing memiliki kebutuhan, maka nanti karena tidak boleh menggeser guru di sekolah induk, maka tetap sekalipun yang menang adalah salah satu guru dari sekolah C dan D yang tidak membuka formasi, maka tetap formasinya diperuntukkan untuk sekolah A dan sekolah B yang membuka formasi dan ada guru yang ada di situ. Jadi ini tidak bisa menggeser, ya. Jadi ini tidak bisa digeser atau tidak bisa ditukar gurunya. Jadi tetap yang berhak menempati atau mendapatkan formasi itu adalah guru yang berasal dari sekolah asal. Oke, teman-teman semua. Nah, ini adalah akun penilaiannya dibentuk secara berjenjang untuk seluruh pelamar, ya. Nah, ini sudah pernah saya bahas, ya. Kemudian untuk penilaian kesesuaian ini adalah latar belakang, ya. Ini yang menilai adalah Dinas Pendidikan BKPSDM, ya. Nah, ini pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau sering kita sebut dengan nafsa. Kemudian untuk kompetensinya ini sebesar 40%, ya. Kemudian kinerjanya 60%. Ini pelamar akan nilai kompetensinya di sekolah induknya. Yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Kemudian yang kinerja juga nanti yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Ini yang akan dinilai nanti tanggal 27 dan 28 November ini teman-teman semua, ya. Untuk berkas-berkas yang disiapkan teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, ya. Nah, silakan dicek saja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu mencerahkan mungkin yang belum tahu
proses penempatannya ya, karena semuanya tentunya tidak akan terangkat semua. Ini juga masih ada tahap rankingan dan peringkat tertinggilah itu yang akan berhak ya. Cuma tadi ada beberapa simulasi untuk proses penempatannya. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.